ya, aku akan timbul seperti emas. Maka apa yang dapat kita simpulkan dalam pernyataan Ayub ini? Untuk kita bisa dijadikan menjadi emas, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Artinya apa? Untuk kita bisa menjadi seorang perabot emas itu, harus kita bisa alami usia bagaimana Ayub diuji, dia timbul seperti emas. Jadi untuk proses untuk dijadikan kita menjadi perabot yang terbuat dari emas, kita harus menjadi kehidupan yang diuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Loh, amin. Jangan kalau dikatakan ujian kita mungkin. Kalau dikatakan diberkati Tuhan kita, aminnya luar biasa. Itu biasa, itu anak Tuhan. Tapi tidak tahu kita itu semua adalah merupakan satu gaya-gayaan menyenangkan hati manusia saja. Tetapi yang penting harus kita ketahui adalah bagaimana kita dijadikan menjadi emas itu harus lewat proses pengujian. Maka jangan kita menolak pencobaan yang datang dalam diri kita. Seringkali kita menjadi kehidupan di saat ada ujian, kita ngomel, kita bersyukur. Berulang-ulang firman kita dengar dan ujian itu berkat. Kita harus mau diuji. Pencobaan itu harus kita terima dengan rasa bahagia. Tetapi saat kita masuk dalam ujian, kita masuk dalam pencobaan, tidak sedikit kehidupan anak Tuhan berontak, mengomel, bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Tuhan, tidak menerima ujian itu datang dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dikatakan Ayub, seandainya ia uji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Artinya untuk menjadikan saya dan saudara menjadi perabot yang terbuat dari emas itu, harus kita alami ujian-ujian. Dimulai ujian dari nikah. Nikah ini harus menjadi nikah yang tetap masuk di dalam pengujian Allah. Mau nikah siapa pun itu, mau nikah jemaat, mau nikah imam-imam, mau nikah hamba Tuhan, mau nikah gembala kecil, mau nikah gembala besar, semua harus masuk dalam ujian untuk bisa menjadi emas yang dipergunakan dalam perabot rumah Allah. Istri sudah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh kata suami berubah. Suami sudah sungguh-sungguh, kata istri bertingkah berlakon yang tidak kenal Tuhan. Diuji. Nikah itu diuji. Tetapi jangan kita salah, ujian itu untuk menampilkan kita kepada sesuatu yang buruk. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, ujian itu merupakan sesuatu tindakan Allah untuk memurnikan seorang kehidupan anak Tuhan untuk layak dijadikan menjadi perabot emas atau perabot untuk maksud kemuliaan Allah. Kita lihat dalam surat Petrus. Dalam surat Petrus, dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-6, ya. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Teruskan. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Perhatikan perkataan Tuhan atau firman yang mengatakan seketika kita akan memperoleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan satu pencobaan, dikatakan firman. Seandainya satu pencobaan yang mau diberikan Allah kepada kita masih berkuat, ya kan? Kuatnya kita satu kok pencobaan, hanya dari suami kok pencobaan, umuli aja. Tetapi yang menjadi persoalannya apa? Sudah datang pencobaan dari suami, atau seorang suami datang pencobaan dari istrinya, datang lagi dari anaknya, datang dari ekonominya, datang dari usaha
dalam proses ujian dalam hidup kita. Maka dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Kita yang merasa sedikit ujian kita sudah merasa itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Sedikit pencobaan yang kita alami, kita merasa, wah, luar biasa pencobaan ini. Kita heran, kok sebegitu besarnya pencobaan yang aku alami ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata, begitu kecilnya pencobaan yang kau alami. Sebab hidup kita dalam dunia, hidup bergumul. Amin. Amin ya. Sekali lagi saya katakan, hidup dalam dunia, firman Tuhan katakan, hidup dalam bergumul. Tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak dalam dunia ini. Hanya yang enak di saat Tuhan datang kembali menjemput gereja. Disitulah kebahagiaan selama-lamanya. Di sini kita ada persoalan selalu. Damai sedikit, tenang sedikit, dan persoalan. Tapi apa yang dikatakan? Pencobaan itu akan membawa gereja, membawa jemaat masuk dalam pemurnian. Lihat dalam ayat selanjutnya. Haleluya. Terus ya. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Terus ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang jauh. Perhatikan perkataan firman Allah yang mengatakan yang jauh lebih dari emas yang fana. Bukan emas tadi yang dalam perabot ini, bukan. Tapi emas fana itu. Nilai orang yang tak uji, nilai kehidupan manusia yang menerima berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupannya. Dia terima dengan ketenangan, dia terima dengan sukacita, dia terima dengan kebahagiaan. Maka firman Allah mengatakan nilai kehidupan saya dan saudara senilai emas yang ada di rumah yang besar. Bukan emas mana, tapi emas yang ada di rumah yang besar. Amin. Amin. Itu emas yang tidak bisa padam. Itu emas yang bisa bersifat kekal. Emas yang ada di rumah yang besar. Maka kita diajar oleh kebenaran firman Allah. Mari sebagai kehidupan yang mau menempatkan dirinya menjadi perabot-perabot untuk maksud kemuliaan Allah. Terimalah berbagai-bagai pencobaan dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Maka kalau ada jemaat berkata, "Abang, sungguh berat pencobaan Tuhan ini." Gembala berkata, "Apa pencobaan?" Itulah abang, masa suamiku mengatakan seperti kepada saya dan contoh istriku. Maka itu pencobaan berat. Pencobaan apa itu? Kalau suami mengatakan seperti kau dan contoh istriku, katakan kepada suamiku, "Iya, memang aku lebih cocok mempelai wanita Tuhan." Amin. Amin. Puji Tuhan. Artinya untuk menerima berbagai macam pencobaan itu, jangan sampai kita ada keluhan, jangan sampai ada persoalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, berbahagialah di saat kita diuji. Sebab maksud dari ujian yang kita alami untuk menjadikan saya dan saudara menjadi perabot untuk maksud kemuliaan Allah. Amin. Amin. Itu maksud. Tidak ada yang lain. Saya yakin percaya di saat kita menjadi perabot kemuliaan, maksudnya mulia bagi Allah, disitulah
supaya kita melihat di saat kita menjadi perabot untuk kemuliaan Allah, untuk menjadi maksud kemuliaan Allah, maka disitulah Allah berkata kepada Musa, Musa, engkau buat papan-papan jenang yang dimulai dari ruang suci sampai ruang suci. Musa buat 4 tudung menudungi ruang suci dan ruang suci. Coba aku ambilkan itu, mana? Apa itu? Lampu-lampu kecil itu ada? Sedikit ya. Itu ajar kita bagaimana rumah Tuhan yang dihiasi dengan perabot-perabot kemuliaan. Kalau kita melihat dalam surat Tabernakel ini, dari pelataran ini, dari pintu gerbang sampai pintu gerbang area halaman, tidak ada emas yang ada di sini sebelum tembaga. Sebenarnya tembaga itu kalau berbicara tentang tembaga, itu bicara tentang penghukuman. Saudara baca, bisa Allah berhukum manusia, langit akan menjadi tembaga. Maka tembaga itu bicara tentang penghukuman. Maka di sini sebenarnya area penghukuman. Mengapa ini area penghukuman? Memang di sini terhukum. Anak domba Allah terhukum di sini oleh karena dosa manusia. Bukankah anak domba Allah itu terhukum ganti saya dan saudara? Maka di dalam area halaman ini area penghukuman yang diterima anak domba Allah Yesus yang menggantikan saya dan saudara. Tetapi lewat penghukuman yang diterima anak domba Allah, kita mau disucikan, dibersihkan untuk menjadi perabot-perabot kemuliaan yang terbuat dari emas ini. Dan disinilah Allah berkata kepada Musa untuk membuat perlindungan untuk melindungi perabot-perabot ini, supaya perabot-perabot ini mendapatkan perlindungan yang aman. Maka Tuhan berkata kepada Musa, perintahkan kepada umat bangsa Israel untuk membuat papan-papan jenang. Dan papan-papan jenang inilah yang melindungi perabot-perabot ini dari teriknya matahari, terpaan angin ataupun badai itu. Dan bukan hanya itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah juga berkata kepada Musa, Musa, engkau harus membuat 4 tudung ataupun dikatakan tudung-tudung dari tabernakel itu. Maka kalau kita lihat ada di situ tudung-tudung, supaya nanti kita melihat sampai mengapa Allah mengatakan perabot yang terbuat dari emas itu perabot untuk maksud kemuliaan. Ada? Coba lihat, ada. Supaya kita melihat bagaimana maksud nanti Allah dalam perabot kemuliaan itu. Ya. Jadi makanya saya mengatakan satu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadikan diri kita menjadi perabot yang terbuat dari emas. Tadi kita sudah lihat proses itu. Ya, lihat ini. Ini papan jenang-jenang. Ini ruang suci, pintu kemah sampai ruang maha suci. Ditutup dari atas dan dipagari dari papan-papan jenang. Maka waktu mereka berjalan di padang gurun, sebenarnya yang terlindungi, yang paling terlindungi itu adalah meja roti, pelita, mesbah, dan tabung Allah. Emas-emas inilah yang sangat terpelihara. Kalau di dalam ini hujan menerpa karena tidak ada tubuh, panas terik matahari,
Dan itu yang dialami Yesus di kayu salib. Terik matahari terhukum dia, tapi tujuan untuk menjadikan gereja Tuhan itu menjadi kehidupan yang terindah. Seandainya saudara menyadari itu, kita harus berjuang. Bagaimana untuk menjadi emas yang berharga bagi Tuhan? Coba saudara yang punya emas hari ini, adakah saudara menempatkan emasmu sembarangan? Siapa itu? Coba kau punya cincin 5 gram, asal letakkan saja di situ, pasti orang datang. Jangankan orang, saya pasti datang. Cincin siapa ini? 1 kali. Cincin siapa ini? 2 kali. Cincin siapa ini? Ada yang menjawab, ini milikku. Simpan. Orang sudah kaya kan? Makanya hati-hati. Tidak ada barang yang berharga yang tidak dilindungi pemiliknya. Semua barang yang bernilai tinggi akan dilindungi pemiliknya dengan baik dan sebaik-baiknya. Demikianlah Tuhan terhadap saya, saudara. Kalau saya sudah menjadi perabot yang emas, maka Allah tak pernah membiarkan saudara. Allah tak pernah membiarkan saudara tanpa perlindungan Allah dan pemeliharaan Tuhan. Maka itulah yang dikatakan oleh Tuhan, perabot yang terbuat dari emas saya pakai untuk maksud yang mulia, tetapi perabot yang terbuat dari kayu dan tanah itu maksud yang kurang mulia. Artinya untuk maksud tujuan Allah hanya untuk pelengkap saja, satu saat tak berguna. Maka saya mengatakan hari ini, mari masuk dalam proses penyucian itu. Mari kita belajar untuk diproses untuk menerima hidup kita menjadi perabot emas itu. Amin. Sekarang kita melihat perabot emas itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan tak pernah memakai perabot-perabot yang terbuat dari kayu dan tangan. Coba kembali ayat-ayat terakhir dalam 2 Timotius tadi, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang 21 tadi, perhatikan dengan baik, siapakah yang dipergunakan oleh Tuhan untuk dipakai maksud kemuliaan Allah itu. Terus ya, Jika seorang menjaga dirinya dari hal-hal yang jahat, ya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. untuk menjadi perabot yang mulia, kata Tuhan. Terus ya, Ia dikuduskan, ya, terus dipandang lain untuk dipakai tuannya, ya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. perhatikan seperti yang dikasih oleh Tuhan. Maka saya mengatakan, di saat kita tidak menjadi perabot yang terbuat dari emas, jangan harap Allah memakai saya dan saudara untuk maksud yang mulia. Tapi Tuhan berkata, orang yang menjadikan dirinya menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia itu emas, dikuduskan dan dikatakan Allah memandang dia layak untuk dipakai. Maka saudara imam-imam yang dipakai oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mempergunakan hidupmu untuk kemuliaan. Amin. Amin ya. Saudara yang menganggap pelayanan yang kau terima dari gereja ini tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita belajar ini, saudaraku, apa yang dikatakan maksud yang mulia, pekerjaan yang mulia, ini sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis surat ini. Orang yang dijadikan perabot rumah untuk maksud yang mulia emas ini dipakai oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Bukankah Allah sesuatu yang mulia? Artinya dipakai untuk pribadi Allah. Bukan gereja lokal yang memakai saudara. Bisa saudara menjadi perabot untuk maksud yang mulia imam, tapi saudara untuk dipakai untuk pribadi Allah.
Maka jangan sepelekan panggilan dan pilihan. Semua imam-imam sebenarnya di mata Tuhan itu harus menjadi emas. Tidak ada yang kayu, tidak ada yang tanah. Kalau kita bicara kayu dan bicara tanah, Alkitab mencatat tanah dan kayu itu bicara dengan sifat kemanusiaan. Kayu-kayu yang ada dalam tanah bernaga itu harus disambut dengan emas. Karena apa? Karena sifat dari kayu itu sifat kejadian. Bukankah tanah itu terbuat dari, bukankah manusia, daging kita ini terbuat dari tanah? Maka saya mengatakan tanah itu bicara dengan apa? Dengan sifat dari manusia. Maka sebenarnya Tuhan tidak memakai dia dengan maksud yang mulia. Artinya kehidupan manusia atau kehidupan anak Tuhan atau imam-imam yang bersifat manusia atau sifat-sifat kayu, sifat-sifat tanah ada dalam dirinya, ada dalam kehidupannya. Sebenarnya saudara bukan dipakai Tuhan, tapi dipakai gereja. Gereja yang memakai, bukan Tuhan yang memakai kita. Selama kita bersifat kayu, selama kita bersifat tanah, bukan bersifat emas, tetapi kita bersifat-sifat yang fana, maka Tuhan berkata, engkau adalah manusia yang hanya biasa-biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Maka saya mengatakan, indahnya kalau kita dipilih menjadi perabot emas. Amin. Puji Tuhan. Maka untuk itulah Tuhan katakan, ayo masuk dalam proses itu. Sucikan hatimu dan pikiranmu. Terima ujian yang memproses kehidupanmu. Di sini kita diproses ini. Dalam penggembalaan ini kita diproses oleh Tuhan. Amin. Kita akan lihat ayat terakhir dalam contoh kalau kita dikatakan menjadi perabot yang dilayakkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bagaikan hamba yang setia. Matius pasal 25 ayat 20 sampai ayat 21 ini, inilah gambaran atau contoh perabot yang terbuat dari emas. Tapi nanti dalam Matius pasal 25 ayat 24-26 saya mengatakan ini perabot yang terbuat kain dan tanah. Yuk, dengan cepat ini karena sudah waktunya jam, sudah lewat-lewat. Saya tadi mulai berkhotbah jam 11 kurang 5. Tapi saya belum 1 jam. Masih 55 menit. Kalau saya nanti selesai jam 12, 1:05. Saya juga konsisten dalam waktu. Ya, amin ya. Jangan bosan dulu ya. Oke? Baik, kita lihat ini saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Puji Tuhan. Terus kan, hamba yang menerima 5 talenta. Ya. Terus kan? Ya. Hamba yang menerima talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. 5 talenta. Ya, terus kan? Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Oh, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik dan juga hamba yang setia. Engkau adalah perabot emas bagi saya. Terus kan? Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Maka masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhan. Begitulah gambaran atau contoh kehidupan anak Tuhan yang menjadikan dirinya menjadi perabot untuk maksud kemuliaan Allah. Artinya perabot yang terbuat dari emas, layak dipercayakan Tuhan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Itu perkara yang mulia. Perkara yang besar inilah yang akan membawa kita masuk di dalam kehidupan kita. 5 talenta dikembangkan menjadi 10 talenta mungkin ya. Artinya bukan dia sebagai hamba yang tidak berguna. Artinya hamba yang memiliki 5 talenta di mata Tuhan menjadi satu hamba yang layak, berguna, dipakai untuk maksud yang mulia. Dengan kata lain,
dengan perkara-perkara yang besar. Itu contoh balik dan setia. Itu contoh pekerjaan hamba, pekerjaan imam yang menjadikan dirinya perabot yang terbuat dari emas. Tetapi lihat dalam ayat 24 dan 26, inilah perabot yang terbuat dari kayu dan tanah itu. Terus ya, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kalau kita mau lihat satu yang dikasih oleh Tuhan, hamba yang satu ini sepertinya hamba yang benar, tapi bukan benar di mata Tuhan. Kita berkata, aku takut akan Tuhan. Aku takut Tuhan, aku takut Tuhan. Ini kan berkata, aku takut sama Tuhan. Tetapi praktek perbuatannya bukan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang begitu jahat. Aku takut talenta yang aku berikan kepadamu hilang. Ini adalah merupakan hamba yang sangat bodoh. Bodoh sekali. Maka saya mengatakan imam-imam yang tidak menghargai talenta, imam-imam yang tidak menghargai jabatan pelayanannya adalah seorang imam yang terbuat dari kayu dan tanah, yang tidak akan pernah dipercayakan Tuhan dalam perkara yang besar. Maka saya mengatakan kepada imam, jabatan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kembangkan itu. Jangan jabatan pun yang kau miliki itu pun tidak ada bermanfaat kau buat. Seakan-akan jabatan pelayanan itu hanya sebagai formalitas dalam hidupmu. Tuhan katakan, engkau hamba yang tidak setia dan tidak layak di dalam rumah Tuhan. Perhatikan, ayo teruskan. Ya. Maka contohnya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Oh, engkau hamba yang jahat, engkau hamba yang malas, engkau hamba yang terbuat dari kayu dan tanah, engkau hamba yang tidak akan pernah dipercayakan perkara yang mulia atau perkara yang besar. Engkau jahat, kata Tuhan. Terus kan? Ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, Terus kan? dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, bos. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10. Di satu saat perkataan ini akan menjadi satu bukti bagi kehidupan seorang imam-imam yang menjadikan dirinya seorang pribadi yang terbuat dari kayu dan tanah. Bukan saya yang mencabut, tapi Tuhan cabut itu. Dengan kata lain, Tuhan akan gantikan suatu saat nanti. Tuhan hanya menunggu, tadi katakan Tuhan hanya tunggu saat kayu-kayu dan tanah-tanah itu suatu saat dibuat Tuhan. Tuhan tidak mau pakai tanah dan kayu, tapi sementara Tuhan izinkan itu ada di rumahnya. Tapi lihatlah hamba ini, hamba yang memiliki satu talenta, tetapi dia pun tidak bisa dipercayakan untuk talenta itu. Tuhan berkata, ambillah talenta itu daripadanya. Aku tidak mau pakai hamba semacam ini. Terus kan? Ya. Karena setiap orang yang punyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Maka dari saya mengatakan, orang yang sungguh-sungguh tidak menyerahkan dirinya kepada Allah dalam pekerjaannya, bagaikan hamba yang terbuat dari tanah dan juga kayu ini, tidak layak di rumah Tuhan. Buktinya, apa dikatakan Tuhan? Campakkan hamba yang tidak berguna itu.
Tuhan katakan, saya tidak mau pakai. Dia katakan kepada hamba-hamba lain, ambil dia, capakan dia. Dia tidak layak di rumah yang besar, tapi dia layak di tempat kegelapan untuk selamanya. Ya, apa yang dikatakan? Perhatikan itu sekali. Dan capakan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Sana akan terdapat rangkap dan kertak gigi. Maka saya mengatakan, hanya perabot yang terbuat dari emas, itulah yang dipercayakan Tuhan dalam maksud yang mulia atau perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Oh, amin. Hamba yang memiliki talenta, Tuhan berkata, engkau setia, engkau baik, engkau jalankan talenta dengan baik, maka untuk itu aku akan mempercayakan engkau mengerjakan perkara yang besar. Itulah perkara yang mulia. Tuhan berkata kepada Demas, aku tidak menemukan satupun pekerjaan yang sempurna. Bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan datang seperti pencuri. Pelayanan. Itu pelayanan, saudara. Jujur di hadapan Tuhan, saya paling takut memperbanyak pelayanan. Asal dikatakan pelayanan yang berbakti dengan Tuhan, saya paling takut. Hanya misalnya, waktu saya dipercayakan sebagai konsumsi dalam satu persekutuan, karena aku tahu untuk pekerjaan Tuhan, saya begitu takut. Orang sudah buka semua rumah, tapi saya dengan istri masih berjuang di bidang untuk mencari makanan. Jam berapa satu pagi lagi? Satu pagi. Karena apa? Itu pekerjaan Tuhan. Yang mungkin itu orang berkata itu konsumsi. Orang tidak makan. Nasi sudah habis. Saya sebagai koordinator konsumsi, hamba Tuhan yang kita terlihat harus saya korban dengan uang dari kantong sendiri, karena aku tak butuh pekerjaan Tuhan. Maka saya katakan, saya takut dalam pelayanan. Mungkin hati saya dari lihat tidak ada maksud lain. Kalau saya ada melihat seorang imam-imam tidak terlalu sepedakan pelayanan, saya begitu jengkel dan kesal. Lihatlah hamba itu. Engkau tidak dipercayakan lagi untuk bekerja di rumah. Engkau hamba yang jahat bagi saya. Satu talenta yang kupercayakan kepadamu, tetapi itu pun tidak bisa mengembangkan. Engkau hamba yang jahat, maka untuk itu kamu tidak layak di rumahku. Keluar kau, campakkan dia. Biarlah tempatnya di tempat yang gelap, yaitu neraka untuk selamanya. Mungkin ada yang berkata, aku harus kolektan ya. Mungkin ada yang berkata, aku harus sebagai pembangunan untuk. Mungkin orang berkata lebih bertanggung jawab orang yang memimpin posisinya dari membaca firman dari sini. Tidak ada itu, saudara. Semua talenta, semua jabatan-jabatan pelayanan, semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada saya, saudara, sama di mata Tuhan, harus kita hargai. Sebab perabot yang terbuat dari emas adalah perabot atau kehidupan yang menghargai pelayanannya. Amin. Sekali saya katakan, perabot yang terbuat dari emas adalah pribadi anak Tuhan, pribadi imam-imam yang menghargai jabatan pelayanannya. Sebab lewat jabatan itu Tuhan akan semakin percayakan perkara-perkara yang mulia, perkara yang besar.
maka jadilah menjadi perahu emas. Amin. Jangan perahu tanah, jangan perahu kayu yang hanya menonjol sifat kedagingan kita, yang hanya menonjol keegoisan, yang hanya menonjol sifat manusia daging kita, yang hanya menonjol kemarahan, emosi kita. Di saat kita dinasihati, ditegur akan pelayanan atau kita buka, kita merasa dikecilkan di saat kita ditegur. Kita tidak terima di saat pelayanan kita diedukasi, di saat pelayanan kita dievaluasi. Banyak di antara kita tidak menerima dengan sikap yang berontak, tetapi kita tidak menyadari kita sedang berontak kepada pihak pemilik jabatan pelayanan itu, yaitu Allah. Saya juga sebagai kepala tahu bermain-main dengan pelayanan seperti, dan aku bisa bermain-main dengan pelayanan. Tapi Tuhan saksi, jabatan yang dipercayakan pemilik kepadaku merupakan satu jabatan yang sangat begitu berharga. Kepercayaan Allah yang sangat begitu mulia bagi saya. Di saat saya dipercayakan untuk memegang talenta-talenta, berarti saya dipercayakan Allah untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Saya berkata kepada Tuhan, siapa aku Tuhan? Mengapa Engkau percayakan manusia saya yang dulu aku jahat, yang tidak ada pendidikan apa-apa di Tuhan? Apa yang Engkau lihat dariku? Hanya kasih karunia, hanya anugerah, tidak ada yang lain. Siapa aku di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Mungkin saudara menilai pelayanan sini kecil. Mata Tuhan, pelayanan yang besar dan kecil tidak ada beda. Dapat diangkat Tuhan dari pengembalaan yang 2-3 ekor domba menjadi orang yang mulia. Kita mau diangkat Tuhan dalam perkara yang besar itu, asalkan kita menjadikan diri perabot-perabot yang terbuat dari emas. Pelayanan ini tergantung penyerahan hidup saya, saudara. Tergantung tarisanmu, tarisan saya. Jangan kita tuntut kita dipakai Tuhan dalam perkara yang besar, sedangkan kita mencari kehidupan yang terbuat dari kayu dan tanah. Belum kita terbuat dari emas yang murni. Seandainya kita sudah dibentuk menjadi emas murni, Tuhan berkata, aku percayakan yang lebih besar. Amin. Amin. Maka yang perlu kita harus miliki kesetiaan dan kebaikan itu. Mari imam-imam belajarlah tentang hidup menjadi emas di mana saudara. Amin. Jangan tunjukkan sifat kayu, sifat anakmu, tapi selalu tunjukkan sifat emas yang ada dalam dirimu. Emas itu akan menjadi kesenangan pada Tuhan. Amin. Tapi kayu belum tentu bagi orang suka. Tanah juga belum tentu bagi orang suka. Tetapi emas, semua manusia akan menyukai. Amin. Kalau kita menjadi emas, maka banyak orang akan menyukai kita. Amin. Kalau banyak orang menyukai saya dan saudara, maka mereka akan datang berdoa. Salah satu gereja mula-mula yang membuat orang banyak datang